Puji nama Tuhan, selamat pagi, shalom, saudara yang kasih Tuhan. Kita akan sambut firman Tuhan di pagi hari ini. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu. Kalau Tuhan sudah kumpulkan kami, untuk kami sudah memuji dan membesarkan nama-Mu ya Tuhan. Dan tiba saatnya kami akan mendengarkan sabda firman-Mu. Rapi hamba-Mu, Bapak Gembala yang akan jadi saluran berkat firman untuk kami. Biarlah firman yang disampaikan dapat menguatkan setiap hati dan pikiran kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami akan sambut firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih doanya. Selamat pagi semua saudara. Shalom. Saya percaya hari ini Tuhan hendak berbicara dan memberi pengertian kepada kita secara jelas apa yang menjadi tujuannya Dia menciptakan saya dan saudara. Amin. Jangan kita hidup dan selama kita hidup
tidak tahu apa yang menjadi tujuan Tuhan memberikan kehidupan ini. Di belakang saya persis ini ada bangku, saudaraku. Dan ini dibuat untuk apa kira-kira? Ya untuk duduk. Saya dan saudara dicipta Tuhan ini pasti ada tujuannya. Ya, dan Tuhan tidak terlalu muluk-muluk mengharapkan banyak dari kita, tidak. Karena dia nggak butuh apa-apa. Dia nggak memerlukan apa-apa. Tapi dia rindu dari semua yang diciptakan itu membiaskan kemuliaannya. Ya, menyampaikan keajaiban kedahsyatannya. Nah, itu yang setiap orang Kristen harusnya tahu, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Baik, sebelum saya ajak kita baca firman dalam Kisah Rasul, saya sampaikan sambut dulu Bapak Dor Sangkep dan Bapak John ya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Puji Tuhan. Dan semua keluargaku yang ada di online hari ini. Mari kita sama-sama buka Kisah Rasul pasal 13 ayat yang ke-36. Sebab Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya. Lalu ia mangkat dan dibaringkan di samping nenek moyangnya. Dan ia memang diserahkan kepada kebinasaan. Semua katakan amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kata terjemahan kebinasaan itu diterjemahkan dalam bahasa yang lain adalah masuk dalam pengertian mati, meninggalkan dunia. Dan secara keseluruhan dari ayat ini sebab Daud melakukan kehendak Allah. Daud ini bicara tentang mewakili ya tiap-tiap generasi. Jadi ada generasi Daud, ada generasi Daniel, ada generasi Yusuf, dan ada generasi saya dan saudara. Saya sadar setelah saya nanti akan ada generasi berikutnya. Orang tua yang baik dan bijaksana dia tahu ya bahwa satu waktu nanti udah bukan zamannya papa lagi, mama lagi, tetapi zaman kalian, generasi kalian. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang dimaksud di sini Daud, Musa, Daniel, siapapun yang ada di dalam Alkitab, nanti saya akan baca ayatnya. Di situ bisa menghasilkan apa yang Tuhan maksudkan. Artinya hidup ini tidak sia-sia. Nah, banyak orang kemudian ngomong di dalam dunia ini, hidupku ini cuma untuk jangkepan. Itu kalau orang Jawa bilang. Pak, dari mana? Manado ya Pak ya? Atau Sulawesi? Ya. Medan. Oh, iya. Marganya apa nih Pak John? Silalahi. Oh, kalau Bapak? Pak Saragi. Iya, puji Tuhan. Saya mah tubing-tubing, Pak. Ngarang ya. Ada banyak keluarga kita, orang kita banyak di sini. Ya, saya senang bisa sama-sama ya dengan kita semua. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, Tuhan ingin agar setiap orang percaya itu tahu itu. Bahwa aku ada ini pasti ada maksud ilahi. Nah saudara, orang ada banyak yang ngomong kalau Jawa tadi saya bilang, jangkepan aja nih. Seperti orang yang dirasuk setan tuh ketika ditanya oleh Yesus, siapa namamu? Dalam Alkitab bahasa Indonesia ditulis di sana legion. Teks terjemahan yang lain dia sebut, siapa namamu? Number. Dia cuma menyebut bilangan. Ya, itu saya pikir Jawa lebih ini lagi. Tadi katakan jangkepan. Jangkepan itu enggak ada 10, kalau kurang 1 berarti berapa saudaraku? 9. Tambah 1 baru jangkep. Jangkep itu genap. Ya. Orang-orang yang dirasuk seperti yang di Gadara atau di Gerasa itu sama itu. Tidak mengerti dirinya, tidak mengerti rencana Allah di dalam hidupnya. Sehingga jalannya akan ngawur, tidak ada arah, dan ujung-ujungnya mati sia-sia. Saudara-saudaraku, Tuhan tidak inginkan seperti itu. Makanya yang terjadi apa? Orang yang di Gerasa itu dijamah. Begitu dia nyebut, siapa namamu? Ya, my name is number. Angka, sebutan nomor, saya cuma nomor. Nomor berapa? Ya nggak tahu, urut-urutannya lah. Sopo mati dhisik, sopo nanti sing urip. Iya kan? Cuma itu kalau di dalam bahasa Jawa. Tuhan tidak ingin seperti itu. Tuhan bilang, pergi kamu dari orang ini.
Ya, dan kemudian dikatakan iblis, setan-setan yang ada di dalam orang itu minta izin. Izinkan kami keluar dan masuk ke dalam babi-babi itu. Alkitab memberitahu 2000 ekor babi kemudian dirasuk setan itu masuk jurang. Nah, itu kemudian banyak orang berasumsi, itu tafsir. Berarti di dalam satu orang di Gerasa atau Gadara itu dimasuki 2000 ekor setan. Jangan kita nyebut barangkali setan pakai pribadi setan. Kok nyimut ya? Kok penak men gitu. Jadi ekor aja deh, identik dengan apa? Dengan binatang. Karena saudara yang dikasih Tuhan, iblis ini merasuki manusia, dambaannya agar manusia itu kalau dirasuki hidupnya seperti binatang bahkan lebih daripada binatang. Dan itu sedang terjadi hari-hari ini. Saya berharap semua anak-anak Tuhan harus terus waspada. Kita ini berada di dalam dunia yang sudah semakin kelam kabut, ya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ya, percepatan perubahan yang terjadi itu kadang kenapa di sana terjadi begini, terjadi begitu dan seterusnya yang aneh-aneh. Bukan cuma karena barangkali pengaruh sosial media yang menginfokan, tapi saya pikir ini memang intensitas jahatnya manusia itu sudah semakin bertubi-tubi saat ini. Ya, tiap kali dengar ada orang mutilasi itu. Zaman tahun 80-an kita dengar ada pasangan ini loh yang nggak jelas terus kemudian pasangannya dimutilasi itu orang udah gumun-gumun. Ya nih orang ini jahatnya bukan main. Sekarang hampir setiap saat. Di bawah kolong jembatan diketemukan tas kresek isinya apa? Potongan apa saudaraku? Bukan potongan kikil sapi, bukan. Ya, bukan jeroan kambing. Tetapi itu sama tubuh manusia. Nah, ketika orang bertanya kepada saya, kenapa Pak Pendeta seperti itu? Nah, Alkitab sudah memberitahu dulu bahwa pada zaman seperti sekarang ini, ya, ketika kasih semakin menurun, yang terjadi kejahatan semakin meningkat. Dan inilah zaman yang semakin tidak jelas. Maka kalau saya dan saudara Kristen, tapi bukan anak Allah, kita tidak mau benar-benar belajar hidup itu. Melewati setiap kekeliruan, kesalahan, ya kealpaan kita. Terus minta dipulihkan Tuhan. Kalau kita tidak demikian, maka kita akan hancur. Turut bersama-sama dengan roda zaman yang sedang terjadi ini. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Itu sebabnya hari ini firman Tuhan rada keras, tajam buat saya dan saudara. Karena ini harus disampaikan agar setiap kita boleh mengalami di dalam kehidupan ini. Mempunyai makna yang sebenarnya, tidak cuma sekedar jangkepan. Bukan cuma sekedar, ya ini, aku hidup ya sudahlah. Ya, yang lebih parah lagi, puas-puasin deh. Yang merasa hidup banyak kesulitan. Orang itu berkata, aku jenuh dengan kesulitan ini. Kenapa hidup seperti ini aja? Tetapi orang yang diangkat diberi kemudahan, diberi kelancaran, terangkat hidupnya, kemudian mereka juga di dalam kejenuhannya menyimpang dalam banyak hal. Ya, katakan apa nih? Kepuasan, kebahagiaan di dalam dunia ini mana? Sampai satu ketika kita melihat saudaraku viralan video yang dibuat oleh saudara kita, ya seorang pengacara kondang yang selalu dengan gini gayanya ya, dan dia berkata, nah, orang kita itu Pak, yang dikatakan apa? Saya ini orang yang tidak bahagia sama sekali. Coba bayangkan, itu yang di jarinya itu loh katanya, saya juga gak tahu ya, saya sulit bedakan ya akik sama batu permata mahal. Jadi dibilang satu itu berapa miliar itu ya. Ya sah-sah saja dan percaya aja dia duitnya banyak ya kan. Nah saudaraku dikasih Tuhan, tapi itu mengagetkan untuk orang yang tidak ngerti dasar kehidupan. Ketika ada orang yang sehebat beliau kemudian berkata, orang tidak bahagia. Nah saudara-saudara, kita lihat ini kita tidak bermaksud untuk kemudian barangkali membuli, tidak. Tentu ya kita mendoakan, ya kiranya Tuhan campur tangan. Siapapun Tuhan ingin kasihi. Tuhan tidak pernah merancang benci untuk siapapun. Dan Tuhan ingin setiap orang itu mengalami kebahagiaan itu apa? Kepuasan. Dan bentuk kepuasan manusia itu dapat dicetuskan dengan apa? Ucapan apa? Syukur. Orang yang mengucap syukur itu pasti ada kepuasan di dalam hidup.
Kalau syukurnya dari sini. Ya, walaupun dalam bahasa Indonesia itu rancu. Aduh syukur, itu dekat syukur. Kata-katanya sama tapi artinya syukur. Syukurin deh. Iya kan? Nah, jadi kalau orang syukur Tuhan, ini bisa dilakukan oleh siapapun. Ya, tidak peduli gender, tidak peduli ya barangkali klasemen seseorang, tidak bicara tentang strata, tidak bicara tentang orang itu sukses, menengah atau barangkali terperosok hidupnya. Setiap orang yang pastinya sudah tidak dirasuk oleh kuasa dosa. Legion itu diusir keluar. Dan orang itu segera sadar. Jadi kenakan pakaian selama itu selalu ditelanjangi. Diikat rantai pun semua diputus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Itu kalau hidup dalam kerasukan seperti itu. Saya berdoa agar tidak ada satupun dari kita yang kerasukan. Amin. Saya berdoa itu. Katanya Pak Gembala nggak ada Pak orang Kristen yang kerasukan. Kalau engkau Kristen sungguh-sungguh, engkau anak Allah, enggak. Tetapi hati-hati dengan pikiran. Itu sebabnya Paulus mengatakan, kenakanlah ketopong keselamatan agar kamu terhindar dari setiap serangan anak panah perapi dari si jahat. Serangan setan dari pikiran. Tidak puas itu macam-macam alasannya. Tidak puas karena kenapa aku begini? Tidak puas kenapa aku terlahir dari keluarga yang seperti ini. Aku tidak puas aku dengan pasanganku. Aku tidak puas kenapa aku punya anak-anak seperti ini. Anak-anak merasa berkata, aku tidak puas kenapa aku punya orang tua. Tidak seperti orang tuanya teman-temanku. Stop. Saya mau sampaikan. Itu tanda-tanda ada celah. Bahwa anak panah berapi si jahat bisa masuk di dalam pikiranmu. Orang bisa berbuat banyak hal yang nekat, yang jahat, yang aneh, yang brutal. Ketika orang itu sudah tidak mengalami rasa puas di dalam hidupnya. Itu sebab Tuhan Yesus berkata, aku datang memberikan apa? Damai sejahtera. Dan damai sejahtera itu adalah down payment sorga untuk kita. Karena damai sejahtera itu adalah salah satu suasana yang ada di dalam sorga. Sorga yang diberitakan Alkitab, yang orang lain sebut Injil. Sorga yang diimani oleh orang-orang percaya yang sudah ditebus Yesus adalah bukan sorga yang isinya neko-neko. Tetapi Alkitab memberitahu isinya sorga itu penuh damai sejahtera, bahagia dan penuh ucapan syukur. Kita tidak mendambakan nanti di sana makan enak, ketemu siapa yang ini. Saudaraku ini kasih Tuhan, sorga Kristen adalah sorga yang penuh damai sejahtera. Dan damai sejahtera itu bisa Tuhan anugerahkan sekarang. Waktu kita masih hidup di dalam dunia ini. Mungkin kalau saudara masih ingat apa yang pernah saya sampaikan begini. Kita masuk sorga besok. Sorga masuk kita kapan? Sekarang. Ucapkan bareng dengan saya ya. Kita masuk surga besok. Ya, tapi ada yang ralat besok Pak gitu ya. Karena kalau besok berarti Senin kan? Saudaraku ini kasih Tuhan. Ini yang menunggu minta besok Pak itu yang seneng gitu ya. Yang bisa ada syukur gitu. Besok Pak gitu. Tapi enggak begitu saudara. Kalau orang merasa gagal dia pingin Tuhan jangan lama-lama. Cepat datang, aku ingin bersamamu di sorga. Itu hanya ungkapan orang putus asa, saudaraku. Ya, masuk sorga, kapan saudaraku? Besok-besok. Sorga masuk kita kapan? Sekarang. Ya, makanya waktu Eden itu gambaran taman Tuhan, itu gambaran Firdaus. Makhluk yang ada di situ begitu bahagia. Siapa? Adam dan Hawa, kakek buyut kita. Sebelum dia mengenal dosa, sebelum pikirannya diserang dengan anak panah berapi dari iblis, yang sampai masuk ke dalam kesadarannya, sehingga dia brutal manusia, ya, dia tidak tahu menghargai kehendak bebas, free will yang Allah berikan ada batas. Tetapi ketika orang dirasuk oleh kuasa gelap, dia keluar dari batas-batas yang ada di dalam dirinya, dan akhirnya binasa. Tuhan ingin saya saudara semuanya bahagia, nikmati surga itu dari sekarang. Sehingga apa? Kita ngerti.
Ngerti apa saudaraku? Ngerti seperti yang Daud ini katakan. Ayo baca ayat yang ke-36 bareng saudaraku. Ayo 1, 2, 3. Sebab Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya. Lalu ia mangkat dan dibaringkan di samping nenek moyangnya. Dan ia memang diserahkan kepada apa? Kebinasaan. Itu dalam arti tubuh memang harus pergi. Tapi dikatakan dalam istilah yang halus di situ, mangkat. Saudaraku, wafat. Meninggalkan dunia ini. Setelah apa? Setelah dia melaksanakan. Melaksanakan apa? Saudaraku yang dikasih Tuhan. Melakukan kehendak Allah. Nah ini baru nanti, saudaraku yang dikasih Tuhan. Tuhan menciptakan manusia itu sesuai dengan targetnya. Ketika manusia itu meleset dari target Allah, itu disebut dosa. Dalam terjemahan lain disebut harmatia. Yang artinya apa? Meleset dari sasaran. Nah saya ajak setiap saudara melihat di dalam kebenaran firman Allah ini. Ketika orang itu sudah ditebus, orang itu sudah pulih, ya sadar dalam hidupnya, aku mesti memuliakan Tuhan. Pak, memuliakan Tuhan itu apa? Ya ke gereja seperti ini salah satunya. Ini baru salah satu. Ini bagian kecil. Tetapi memuliakan Tuhan ketika orang Kristen berpikir, ya kami waktu ke gereja itu kami memuliakan Tuhan. Itu ada pikiran yang salah. Ya, kita memuliakan Tuhan kita di gereja. Puji Tuhan, kita bersyukur. Tujuannya dua, masih ingat? Mengucap syukur dan siap menerima komando dari Tuhan. Itu ibadah Kristen. Bukan sedang mengumpulkan ya jasa untuk mendapatkan pahala. Itu bukan prinsip ibadah Kristen. Saudara memberi persembahan, saudara kasih sumbangan ini, sumbangan itu. Ya, nanti saudara diberi kesempatan donor. Nih teman-teman dari PMI Gresik sudah siap. Saudara melakukan itu. Adalah tanda kasih. Berbagi kasih. Darah saudara diberikan kepada siapa nanti yang menerima transfusi darah itu. Dan saudara kita Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Muslim, Konghucu dan sebagainya. Kita berbagi mengasihi sesama manusia. Seperti mengasihi diri sendiri. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Pak nanti gitu tuh kita dapat pahala ya Pak. Itu urusannya Tuhan. Kita tidak melakukan itu demi mendapatkan pahala, tetapi kita melakukan itu karena ucapan syukur kita. Karena Tuhan sudah kasih hidup, Tuhan kasih darah kita bisa berbagi, nolong orang jalani operasi yang sedang kekurangan darah dan lain sebagainya, saudaraku. Darahmu bisa menyelamatkan orang untuk mendapat perpanjangan hidup. Amin, saudaraku. Coba kasih tahu sebelah, darahmu jadi berkat loh. Ayo, Pak. Iya. Ya, noleh sana juga Pak. Nah, iya. Tapi begitu noleh, Pak dari jadi berkat Pak. Pak wis gak oleh Pak, aku wis. Gak apa-apa, paling gak niatnya masih ada. Iya kan? Berapa terakhir ini untuk donor darah, umur berapa? 58 Pak ya. Ya puji Tuhan ya, 58. Loh gimana Pak, saya pingin Pak. Ya coba aja nego nanti sama tim yang dari situ. Siapa tahu bisa ya. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Apa yang kita lakukan? Apakah kemudian Tuhan, aku minta jasaku ini engkau ingat itu. Bukan gitu. Kekristenan itu bukan gitu. Makanya saya selalu tidak cocok ketika ada orang berkata, ya doa persembahan, terus setelah ngasih kolekte persembahan atau apa, saudara berdiakonia, terus kita nuntut Tuhan. Kembalikan Tuhan berkat berlipat-lipat ganda. Ya ada lagi nyanyian mengenai persembahan. Ini persembahanku. Ayo yang ingat nyanyi. Walaupun nanti kita akan minggirkan lagu itu. Berapa? Sedikit sekali. Terimalah dengan sedih hati. Senang apa sedih? Siapa yang boleh ngasih persembahan sedikit? Sekolah minggu pun kita ajari jangan, orang tua tolong kasih ya edukasi yang baik pada anak-anak kita. Nih persembahan 50.000 nak ya, masukin kolektor. Yang 5.000 jajan.
Nah itu baru nanti kita sedang mempersiapkan generasi yang dapat memuliakan Tuhan pada zamannya. Ketika kita balik-balik prinsip-prinsip ini dengan prinsip keagamawian kita yang mungkin salah, ini yang menyebabkan kehidupan anak cucu tidak mendapat apa yang Tuhan janjikan seperti di dalam Mazmur, bahwa orang benar tidak ditinggalkan dan anak cucunya apa? Tolong, halo? Ya, tidak akan minta-minta. Itu tidak bisa terjadi. Jangan salahkan. Saudaraku ini kasih Tuhan, makanya saya yakin sampai hari ini. Untuk perubahan nasib, terjadi transformasi of nasib. Itu masih dimungkinkan sampai hari ini. Kalau kita taat kepada Dia, hidup sungguh-sungguh kepada Dia. Dia sumber segala sesuatu yang kita butuhkan. Kapanpun kita memerlukan, Dia selalu menyediakan buat kita semua. Jangan saudara terpuruk hanya karena pikiran dan perasaanmu. Selalu saya katakan ketika melewati pandemi, saat-saat pandemi ini enggak usah takut. Pak, mata pencarian kami drop, enggak usah takut. Yang penting makan aja. Ya, Pak, pendapatan kami kurang. Pak, sampai minus, Pak. Bukan cuma pendapatan, sampai merogoh modal dikit, Pak. Enggak masalah. Nanti kalau Tuhan kasih kesempatan kita, masih hidup, kita bisa berjuang, kita fight lagi. Tuhan sanggup melimpahkan rezeki tepat pada waktunya. Dan ternyata saudara-saudara ini kasih Tuhan Yesus. Saya sebagai hamba Tuhan, saya kuatkan kawan-kawan. Ketika ada mereka kontak menceritakan tentang, wah kondisinya begini. Saya bilang, kenapa? Ya, hidup ini Tuhan yang membuat kita hidup, Tuhan yang melahirkan kita, menciptakan kita. Masa Dia membiarkan kita? Tidak mungkin. Justru saat-saat seperti pandemi yang lalu adalah saat yang bukan cuma pandemi, tetapi itu menjadi akademi, saat di mana kita melewati proses didikan yang datang dari Tuhan. Dan itu baru kemudian nanti menghasilkan suatu generasi yang tahu melakukan kehendak Tuhan pada zamannya. Saya abdikan hidup saya 40 tahun sudah dalam perjalanan di ladang Tuhan. Dan saya masih rindu sejauh mana Tuhan kasih kesempatan. Jadi saya mengatakan kepada anak-anak saya, semua kepada generasi di bawah saya, ada waktunya nanti saya sudah harus tidak demikian. Aku akan pergi ke sana. Dan semua generasi selanjutnya harus bertanggung jawab, membangun kehidupan yang dapat sungguh-sungguh melakukan kehendak Tuhan pada masa atau pada zaman, pada generasi di mana kita diizinkan Tuhan hidup. Dan kalau orang tanya, gimana Pak hidup yang melakukan kehendak Tuhan? Sederhana. Bentuk prakteknya adalah bagaimana hidup kita itu memberkati. Bukan mendatangkan kutuk, bukan mendatangkan sial, bukan mendatangkan orang yang selamat malah gak selamat. Tetapi justru orang yang gak selamat kita doakan, kita harapkan, kita usahakan supaya diselamatkan Tuhan. Nah, saya ajak saudara baca beberapa contoh saja. Itu kalau dibaca di pasal 11 Ibrani. Ayo kita buka 11 Ibrani 11. Itu hampir semua pasal bicara tentang tokoh-tokoh yang mewakili generasi yang melakukan kehendak Tuhan. Ibrani pasal 11 ayat 20-23. Karena iman, maka Ishak sambil memandang jauh ke depan memberikan berkatnya kepada Yakub dan Esau. Karena iman, maka Yakub ketika hampir waktunya akan mati, memberkati kedua anak Yusuf, lalu menyembah sambil bersandar pada kepala tongkatnya. Karena iman, maka Yusuf menjelang matinya memberitakan tentang keluarnya orang-orang Israel dan memberi pesan tentang tulang belulangnya. Karena iman, maka Musa setelah ia lahir disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya, karena mereka melihat bahwa anak itu elok rupanya dan mereka tidak takut akan perintah raja. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita lihat ini. Ini salah satu wakil ya. Kalau sudah baca ayat sebelumnya juga nanti itu kelihatan semua. Sampai kemudian seluruh pasal ini. Di ayat yang ke-20, karena iman, maka Ishak sambil memandang jauh ke depan. Memberikan apa? Apa yang diberikan saudaraku? Berkatnya kepada Yakub dan Esau. Catat baik-baik. Memberikan berkatnya.
Jadi orang beriman, orang yang sudah ditebus oleh Tuhan, apa itu? Orang yang lepas, bebas dari kutuk, dari sial, dari apes. Karena sudah tidak ada kaitan lagi dengan iblis, satan, demit, wewe gombel, bahasa Bataknya bego. Betul ya Pak ya? Sudah ada urusan lagi. Yang ada apa? Berkat. Dan orang yang beriman dalam penebusan Tuhan, orang yang penuh berkat, dia memberkati. Ini bukan kebetulan, bukan cuma ini ritual, ini cuma satu kegiatan budaya. Oh enggak, ini bicara berkat itu. Maka 2 contoh itu, Esau dan Yakub. Satu menghormati berkat Allah, dia menghargai Allah yang memberkati. Esau dia menghina Allah karena dia menghina berkat. Alkitab memberi bukti. Orang yang sadar akan kuasa berkat Tuhan itu menentukan hidup dan mati seseorang. Makanya terjadi Yakub diangkat oleh Tuhan. Nama Yakub diabadikan sampai zaman ini. Ketika kita bicara Israel yang ada di tanah Palestina itu adalah turunan Yakub. Satu ya. Dari bapak yang luar biasa, Yakub yang menjadi Israel dengan 12 sukunya yang sampai hari ini ada. Dan mereka tidak menjadi sekedar bangsa, my name is number. Bukan cuma penggenap, bukan cuma jangkepan, saudaraku. Bangsa itu sedikit. Yang ada di negerinya cuma 9 juta. Itu pun yang kira-kira 2 juta orang Arab Israel. Yang Arab Israel ada Muslim dan ada Kristen. Jadi praktis kurang lebih 7 juta orang. Yang di diaspora, yang masih tersebar, barangkali katanya tidak lebih dari 15 juta orang. Tapi kita lihat, negeri itu miskin sekali ya saudara. Orangnya bodoh-bodoh ya, betul ya. Dan sama sekali tidak berdampak bagi dunia ya, betul? Betul saudaraku? Nek betul-betul kan salah-salah kan gitu loh. Aklamasi, ayo 1, 2, 3 apa? Terus sekarang sebutkan yang betul. Diberkatikah dia? Cerdik cendikia kan mereka? Hebat gak di dunia? Saudaraku ini kasih Tuhan. Pada masa pandemi, menghasilkan suatu penemuan. Bagaimana mengantisipasi virus yang mematikan pada saat yang lalu itu. Justru di tempat negara-negara orang-orang lain. Puji Tuhan di negeri kita sempat juga dimunculkan oleh seorang tokoh Dr. Terawan. Iya kan? Saya tahu semua kan Dr. Terawan. Dengan penemuannya, dengan pengolahan dari darah orang itu masing-masing. Memang sedikit ribet tetapi justru diketahui ya hasilnya dia infokan bahwa bukan cuma menaklukkan ya virus COVID-19 itu saja. Tetapi yang terjadi apa saudaraku yang dikasih Tuhan? Itu bisa menyembuhkan banyak penyakit. Ya, saya mengucap syukur. Walau kita juga tahu sejarahnya. Nah itu kadang sulitnya. Kalau ada yang memiliki kemampuan lebih, itu banyak rintangan dan tantangannya. Sehingga secara ngomong sederhananya, banyak orang yang dikaruniai kehebatan, akhirnya pergi meninggalkan negeri kita untuk apa? Mereka eksis dan luar biasa di negeri lain. Ya rugi ya sebetulnya. Dan ini adalah satu pelajaran sebetulnya buat kita. Ya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Yang dimaksud Bapak apa toh? Ini kok rodok bundeli, memang rodok bundeli. Ya karena ini sulit untuk saya harus menceritakan. Nah, orang-orang kita itu hebat-hebat. Justru nanti diketahui di luar negeri, ada orang hebat dari mana? Indonesia. Di satu negeri yang luar biasa dia membuat penemuan, suatu pencapaian sedemikian dari mana? Indonesia. Kadang-kadang kita bingung, di Indonesia sendiri bagaimana? Ya banyak orang pintar, tapi kebanyakan rata-rata gitu. Nanti kalau ada satu kemenonjolan yang luar biasa begitu, kadang-kadang ya masih ada apa hambatan, rintangan. Jadi kembali tadi saudaraku ini kasih Tuhan. Itu bangsa kecil, enggak banyak. Ya, dengan kota Jakarta aja penduduknya lebih besar kota Jakarta jauh ya daripada mereka yang ada di Israel. Jadi kenapa hebat?
Dan ini berkat yang disampaikan oleh orang yang tahu kehendak Allah. Apa kehendak Allah yang dilakukan pada zamannya? Memberkati orang sekitarnya. Memberkati di mana dia hidup. Ayat yang ke-21. Karena iman, baca bareng, maka siapa? Yakub ketika hampir waktunya akan mati, memberkati siapa? Kedua anak Yusuf. Lalu menyembah sambil bersandar pada kepala tongkatnya. Yakub tadi yang saya sampaikan. Ayat 22. Karena iman, maka Yusuf menjelang matinya memberitakan tentang keluarnya orang-orang Israel dan memberi pesan tentang tulang belulangnya. Jadi sebetulnya bukan titik tolaknya, nanti tulang-tulangku bawaan ya, bawa keluar dari Mesir ke negeri perjanjian. Tapi yang diutamakan oleh Yusuf, dia bicara tentang nanti bangsa ini akan keluar dari negeri perbudakan. Dan itu kehendak Tuhan pada masa Yusuf. Kenapa tidak masa Yakub? Kenapa tidak masa yang lain? Tiap-tiap masa, tiap-tiap generasi, tiap-tiap orang pada zaman generasinya ada rencana Tuhan yang dipercayakan kepada setiap saya dan saudara. Amin. Nah ini mesti kita tahu sehingga kita sadar ini aku cuma sekedar hidup aja. Asal hidup, cukup makan, cukup minum, bisa ke gereja, selesai. Nah berhenti di situ. Ada hal-hal yang besar yang seperti Yesus katakan. Bahkan kamu akan melakukan hal yang besar, bahkan lebih apa? Besar dari apa yang aku lakukan. Jadi artinya apa? Tuhan sedang memberikan satu proyeksi kepada setiap orang percaya. Dan itu menjadi fakta, saudaraku ini kasih Tuhan. Pada zaman Tuhan Yesus, kekristenan hanya sampai di batas wilayah sekitar Galilea, mentok Yerusalem. Tetapi kemudian Tuhan Yesus mengatakan, nanti kamu jadi saksiku. Dari Yerusalem, ya, Yudea, Samaria, sampai tolong kemana? Ujung bumi. Berarti apa? Ini skop yang lebih besar. Dan ini proyeksi Tuhan dan ternyata tergenapi. Jadi di sini tidak cuma sekedar Yusuf itu loh. Minta supaya nanti kalau udah mati tulang-tulangnya diangkut ya. Ya semua tulang orang Israel. Nah ini oleh budaya saudara kita dari Medan sana ada istilah mengokal holy ya. Maklum ini Batak lama di Jawa Pak. Jadi aku ini rada beginilah ya. Saudara-saudara ini kasih itu begitu. Ada budaya kalau dimungkinkan betul ya pujian ya. Itu orang yang sudah wafat bersekian tahun. Kalau dimungkinkan ada upacara di boyong itu tulang belulangnya dibawa ke tanah Batak. Saudaraku ini kasih Tuhan. Tapi kalau saya atas dasar firman mengatakan begini ya. Boleh-boleh saja, sah-sah saja ada orang itu yang punya pikiran gitu boleh. Oh boleh-boleh aja asal punya duit. Saya mau katakan bahwa tulang orang mati jauh lebih mahal daripada membawa tulang yang masih hidup. Bisa bedakan saudara dikasih. Lo tulang yang masih hidup itu apa? Paman. Makanya kan beda. Kalau di sini ya itu tadi makan tulang. Kalau di sana tulang makan beang. Ya begitu ya Pak ya istilahnya ya. Jadi ada istilah begitu. Kalau orang Ambon bilang itu repot hidup itu. Sing makan mati, makan sing mati. Ya kata sing itu jangan kan. Nah, supaya sudah sedikit tahulah wawasan. Nah, jadi bawa tulang itu mahal. Tapi kalau ada duit, ya boleh-boleh aja kenapa? Kalau enggak masalah juga. Ada lagi yang, Pak kami matok tanah Pak, nanti kalau kami meninggal mau berdampingan di situ. Saya tanya, kamu tahu nanti matimu di mana? Iya kan? Saudara-saudara yang dikasih itu ada teman pendeta di Jaksa Agung sana. Saudaraku. Pasangannya meninggal, sudah sediakan itu kafling di situ. Nanti kalau meninggal mau ditanam juga di situ. Nah, saya diajak ngobrol teman-teman pendeta, dia bilang, tahu nanti matinya kita di mana? Ya, saudara-saudara dikasih Tuhan, saya nggak pernah tahu kapan mati saya. Yang kedua mati di mana nggak ngerti. Misalnya lagi di Amerika, bisa aja. Mungkin saya lagi jalan-jalan di Danau Toba gitu, ya toh. Kebanyakan makan, sang-sang. Iya, terus kekenyangan, terus Tuhan bilang, kamu sudah kekenyangan, pulang ya ke surga. Jadi pulang.
Gimana mesti dibawa sih? Terlalu mahal. Ya, tapi kalau cuma Medan sini masih mending lah, masih oke lah. Ya, kalau saya ada di Eropa, di Amerika itu meninggal, masih harus di situ. Tidak terlalu penting. Saudara ini kasih Tuhan. Ingat loh ya. Nanti ketika kebangkitan Yesus datang menghidupkan orang itu, bukan tulang belulangnya itu yang dibangkitkan, tetapi tubuh yang rohani yang dibangkitkan. Loh Pak, kalau gitu ngapain kita mesti bangun kuburan Pak? Gak apa-apa kalau ada duit, asal jangan bangun kuburan maksakan diri sampai pakai pinjol. Ya, bangunan belum selesai nanti kemudian langsung berhadapan dengan penagih, ya masalah. Itu tidak penting, kalau ada silakan. Tapi tidak harus. Terus apa itu artinya Pak? Artinya adalah kita sedang membangun monumen kemenangan. Karena orang yang meninggal di situ adalah orang yang menyelesaikan tugas hidupnya pada zamannya, pada generasinya, melakukan kehendak Allah sampai tuntas. Amin, saudaraku. Kita mengenang mereka adalah pemenang. Inilah monumen kemenangan. Jadi tolong ingat baik-baik. Orang tanya pada saya, Pak, boleh Pak kami itu ke makam membersihkan, ya naruh bunga, boleh aja. Asalnya saya bilang, kalau perlu jangan pakai mesti doa. Tuhan, tolong Tuhan. Orang ini, keluargaku ini Tuhan, muka-muka Engkau selamatkan ya Tuhan. Itu. Padahal saya 10 tahun, 15 tahun yang lalu. Saat meninggal pun dalam iman Kristen memberitahu kepada kita. Bahwa orang yang mati dalam iman, ketika dia tutup mata di sini, dia buka mata di sana, disambut oleh Yesus dengan penuh rahmat dan segenap malaikat menyambut kedatangan orang yang beriman, yang menyelesaikan tugas melakukan kehendak Allah pada zamannya, pada generasinya, dan setelah selesai dia masuk dalam pesta kawin anak domba Allah. Itu Kristen. Nah, saya bilang nanti kalau saat waktu saya mati, jangan ada yang doakan, Tuhan terimalah Bapak Gembala kami di sisimu Tuhan. Itu saya malam-malam bangun tak parani sampai tak cekik. Gak percaya firman yang kusampaikan sudah puluhan tahun aku dampingi kamu. Kamu masih juga berbuat yang demikian, kira-kira gitu. Ingat saja nanti. Ya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah ini hal yang begini harus saya, Pak, tapi kalau gereja anu itu masih doakan Pak arwah orang meninggal. Ya sudahlah, silakan. Ya silakan, namanya itu tradisinya macam-macam, monggo. Tapi sejauh kita kembali back to Bible di Alkitab, ya memberitahu bahwa orang yang meninggal dalam iman disebut berbahagia. Karena dia beristirahat, menikmati semua jerih lelah, melakukan kehendak pada zaman hidupnya. Puji Tuhan, ayat yang ke-23 tadi. Karena iman, maka Musa setelah lahir, ia lahir disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya. Karena mereka melihat bahwa anak itu elok rupanya, ada urapan, ada cahaya ilahi. Dan mereka tidak takut akan perintah raja. Saudara yang dikasih Tuhan, ini sebetulnya tokohnya di sini dalam ayat ini bukan Musanya, tetapi orang tuanya siapa? Amran dan Yohebed. Ini orang yang berjuang ketika mau menikah jadi doa minta petunjuk Tuhan. Sehingga di dalam Keluaran pasal 2 ayat 1 diberitahu ada orang Lewi menikah dengan orang Lewi. Itu artinya apa? Saudara, anak-anak kita ketika mereka mau mencari pasangannya, kita doakan cari yang beriman ya nak ya. Jangan sembarangan. Ya, nggak cukup cuma ganteng cantik, nggak cukup cuma dia barangkali kaya, sukses, secara capaian. Tetapi cari mereka yang beriman sungguh-sungguh seperti kamu beriman. Dan dia siap membangun visi dalam iman menjalani pernikahan. Sehingga ada kesehatian. Masih sehati. Gereja itu kan begini, suami istri yang memang masih Tuhan anugerahkan pasangan suami istri utuh. Ya, bersama-sama dengan pasangan. Sampai saya ditanya, Pak, di gereja itu banyak perempuannya ikut ibadah ya Pak ya, itu teman dari agama lain. Saya mengatakan apa? Ya, karena memang dalam ajaran kami, di mata Tuhan, laki dan perempuan mempunyai tanggung jawab yang sama. Dalam bahasa Jawa kami ada kenal istilah, kami tidak kenal itu mengikuti prinsip swargo, nono apa? Nerokatut. Makanya saling membangun. Sampai satu hari saudaraku dikasih Tuhan.
Ada perempuan dari jemaat ini, kemudian ya pasangan calon suaminya dari gereja lain, GKI. Saya sebut aja. Di dalam perjalanannya, saudaraku ini kasih Tuhan, yang perempuan itu tetap ngotot, Pak, kami mau tetap ibadah di sini. Ya, saya bilang, ya sewaktu dampingilah suamimu, jangan begini. Itu kalau saya loh ya, saya sebagai gembala, 40 tahun ya gembalakan. Ya. Sampai satu hari dia tetap aja berkeras, dan satu hari saya dengar suaminya di sana sedang dipenuh menjadi majelis. Saya panggil lagi ini perempuan dengan anak-anaknya. Saya senang, kalian ibadah di sini itu senang, kalian anak-anakku. Tetapi ketika melihat bahwa pada zaman suamimu ini mendapat kesempatan untuk menjadi pelayan di gereja itu, kemudian ditabiskan menjadi seorang majelis, tanpa kamu istri dan anak mendampingi untuk saling menguatkan, saling bangun. Apa kata dunia? Saya sudah berangkat. Gabung. Saudara-saudara, aku dikasih Tuhan. Perkara kalian ada kesempatan, jam yang berbeda, kalian mau ibadah, kami mau dapat makanan ini, ketemu bapakku, monggo. Itu loh, tolong dengar baik-baik. Ini gereja Tuhan, ibadah ini online loh. Saya perdengarkan. Saudaraku dikasih itu sebabnya juga kalau ada dari jemaat gereja tetangga kemudian bergabung di sini dan menyatakan, Pak, kami mau pindah di sini. Saya bilang, coba ikuti administrasi yang kami pahami. Coba minta atestasi dari gerejamu, kalau dimungkinkan ya beritahu. Dan saya akan kasih balasan. Dan berapa orang bilang, iya sudah Pak, tapi adatnya gereja kami tidak ngasih surat begitu. Ya sudah, nanti kalau ketemu gembala atau ketemu ya para penatua di sana, aku kasih tahu. Itu salah satu anak-anakmu ada di, ya datang ibadah di tempatku ya. Jadi jangan mbok kira murtad, ya tetap ibadah. Saudara, aku ini kasih Tuhan. Dia mesti dampingi. Saya lebih puas di sana tanpa sadar tugas dari pasangan suami istri yang beriman. Ya, tapi dia enggak serohani saya. Haus firmannya enggak seperti saya umpamanya. Saya itu sebabnya harus kemana umpamanya. Dampingi ini suami, dampingi ini istri. Saudaraku ini dikasih Tuhan. Orang yang cinta Tuhan pasti cinta gerejanya, saudaraku. 1, 2, 3 ucapkan apa? Cinta Tuhan, cinta gerejanya. Kita lakukan kehendak Allah itu. Hal-hal yang sederhana itu. Itu sebabnya saudara yang dikasih Tuhan. Orang percaya ini harus mengalami proses dilahirkan kembali. Karena kelahiran yang pertama, ciptaan yang pertama dikatakan penuhilah bumi. Tapi akhirnya ada banyak kesedihan yang Tuhan alami karena manusia. Maraton baca beberapa ayat karena urean ada cukup jelas. Sekarang ini dasar biblikalnya agar saudara semakin paham. Kejadian pasal 6 ayat 5 dan 6. Langsung baca Bu Riyadi. 6 ayat 5 dan ayat yang ke-6. Kejadian 6. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Ayat yang ke-7. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Saudara, ini bukan kemudian Tuhan gak tahu gimana sih yang diciptakan seperti itu. Kita tidak bahas itu ya. Tapi inilah kejadian manusia diciptakan dengan maksud yang mulia, tapi hidupnya cenderung membuat sedih Tuhan. Dan itulah kelahiran, itulah ciptaan yang pertama. Itu sebabnya kemudian perlu penebusan. Agar yang terjadi adalah dalam 1 Petrus pasal 1. Coba kita buka. 1 Petrus pasal 1 ayat yang ketiga. Manusia dilahirkan kembali. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Semua katakan amin. Inilah saudara dan saya.
Di mana kita menjadi bagian dari ciptaan yang Tuhan lakukan kembali, lahirkan kembali. Melalui apa? Kebangkitan Yesus. Dan engkau menjadi pribadi-pribadi yang baru. Itu sebabnya Tuhan tidak ingin untuk menghapuskan kita. Makanya saya tidak sependapat ketika ada orang tuh berpikir Tuhan tuh begitu saking adilnya, saking strength-nya, saking disiplinnya. Dia sering murka terhadap anak-anak Tuhan. Saya mau katakan berita perjanjian baru memberi pengertian bahwa Bapa yang sumber kasih, dia sangat-sangat mengasihi kita semua. Kalau salah dibuang, keliru sedikit diajar, salah sedikit dimasukkan neraka, habis sudah, neraka penuh, surga kosong. Itu sebabnya saudaraku dikasih Tuhan, Tuhan membuat kita dilahirkan kembali. Melalui firman dan Roh Kudus. Kita memiliki pengharapan. Dan hasilnya adalah jika tiap generasi melakukan kehendak Allah, yang terjadi seperti di dalam Mazmur pasal 104. Yuk kita baca Mazmur 104. Ayat 30 dan 31. Apabila engkau mengirim rohmu, mereka tercipta, dan engkau membarui muka bumi. Biarlah kemuliaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Biarlah Tuhan bersukacita karena perbuatan-perbuatannya. Tadi Tuhan sedih, sekarang Tuhan apa saudaraku tolong? Tuhan bersukacita. Dan ini yang terjadi. Ya, ayat yang ke-33 dan 34 silakan Bu Riyadi. 33, 34. Aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Nyanyi bagi Tuhan, makanya orang Kristen itu ya orang yang di dunia paling suka nyanyi. Kelahiran, nyanyi, mengucap syukur. Hidup, mengucap syukur, nyanyi, dan seterusnya. Kematian pun ditandai dengan upacara, isinya apa? Iya, lanjut Bu Riyani. Aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Biarlah renunganku manis kedengaran kepadanya. Aku hendak bersukacita karena Tuhan. Saudara, renunganmu manis. Tidak merenung kenapa kok Tuhan izinkan begitu, kenapa Tuhan jahat, kenapa Tuhan murka, hidup susah, nanti kalau aku mati diancam neraka. Itu renungan jahat, itu renungan pahit. Tapi renungan yang ada di dalam hatimu dan hatiku, renungan yang manis adalah Tuhan terima kasih. Walau hidup tidak selalu mulus, lancar, menyenangkan saja. Tetapi kasih setiamu tidak pernah jauh daripadaku. Pertolonganmu bahkan tersedia tepat pada waktunya. Kasih setiamu mengcover seluruh hidupku. Bahkan satu kali kalau aku tinggalkan tubuh alias mati, maka sorga sudah tersedia buat aku. Renunganmu apa saudaraku? Manis. Inilah saudara-saudara yang dihasilkan dari generasi ke generasi orang-orang yang dapat memuliakan Tuhan. Saya akhiri dengan 2 Timotius 4 ayat 6 sampai 8. Satu generasi ke generasi berikutnya belum mati pun tahu. Ya, 2 Timotius 4 ayat 6 dan sampai 8. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangan. Semua katakan amin. Sekali lagi, saudara, amin. Sekali lagi boleh, amin. Ini harusnya saya dan saudara begitu. Kenapa orang beriman, orang Kristen ini begitu semangat ibadah? Tidak melihat tanggal, enggak melihat situasi, kondisi, ya alam bagaimana. Ya, kemarin saya dapat info, mulai per tanggal hari ini barangkali selama beberapa saat ya ada perubahan cuaca, hawa semakin dingin pada pagi hari dan seterusnya, melampaui hari-hari yang sudah-sudah dan seterusnya. Saya bilang puji Tuhan, jaga kesehatan yang baik, jaga iman saudara. Ya, kalau imanmu terjaga, ya imunitasmu juga akan terpelihara. Dan tidak mustahil kasih kuasa Tuhan menaungi kita. Tidak kenal hari cuaca apa, berangkat beribadah. Kenapa? Tahu
tahu bahwa, oh Tuhan, hidupku itu penuh arti. Biarlah aku akan menyelesaikan tugas di zamanku pada generasiku dengan menghasilkan berkat bagi banyak orang. Dan itu sebabnya hari ini firman ini disampaikan. Saya percaya Roh Kudus akan bicara lebih lanjut di dalam hati saudara. Tuhan tuntun kita, Roh Kudus memampukan kita. Tuhan, aku mau sampai selesai hidupku menjadi berkat, memuliakan Engkau. Sehingga satu waktu aku lihat surga itu menyambut hidupku. Tuhan berkati kita semuanya. Amin. Terima kasih kepada Bu Riyadi, Tuhan memberkati. Semua pelayan Tuhan, terima kasih. Di penghujung ibadah ini mari kita akan kumandangkan yang menandai generasi yang sudah lahir baru, memenuhi bumi dengan kemuliaan. Ya, bukan dengan kutuk, bukan dengan dosa, bukan dengan kebiasaan yang buruk, tetapi dengan kemuliaan Allah memenuhi bumi ini. Satu pujian kita akan angkat bersama. Dia jamah segenap hidup. Yesus Tuhan, terima kasih. Berdiri dengan beban berat, dosa duniamu jerat, lalu ku datang pada Yesus. Dia mau jamah seluruh hidupku. Dia jamah hidupku. Amin. Dan beri damai di hatiku. Semua dan berubah, dan aku tahu Dia jamah ku jadi. Dengan hormat saya undang saudara berdiri dalam hadirat Allah, nyanyikan. Sediakan hidupmu dijamah oleh Tuhan. Keluarga Gunggu yang ada di online, terima jamahan Tuhan pada saat ini. Tuhan ingin memenuhi dunia bumi dengan kemuliaannya. Jika setiap anak-anak Tuhan dijamah, berubah, hidup memuliakan Tuhan, hidup mengasihi Tuhan dan sesamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yesus, hidupku Yesus jamah silap hidupku, dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah, dan aku tahu Dia jamah ku jadi baru. Musik Mangalun dengan lembut. Biar hati hidupmu, hidupku semua dijamah oleh Tuhan. Undang Dia dengan kerendahan hatimu. Jamah dan perbaharui aku Tuhan. Mungkin beberapa saat di belakang aku melangkah dalam hidup yang tidak menyenangkan Tuhan. Aku berbuat salah. Aku lupa jadi berkat dan memberkati.
Aku hilaf. Hari ini saatnya kita mengadakan rekonsiliasi dengan Tuhan. Tuhan sedang berurusan dengan Diko secara pribadi. Tutup mata, hatimu yang terus berkomunikasi dengan Dia. Semua keluargaku yang ada di online, izinkan Yesus menjamah. Suami-suami, sediakan hidupmu dijamah oleh Tuhan. Istri-istri, berikan hidupmu dijamah oleh Tuhan. Engkau anak, engkau orang tua, komunikasimu mungkin tidak bagus. Hari-hari ini relakan hidupmu dijamah, dipulihkan oleh Tuhan. Kalau keluarga sehati sesuai firman, siap dituntun Roh Kudus, keluarga yang menjadi keluarga pemenang, keluarga yang diberkati, keluarga yang mengalami segala sesuatu semakin hari semakin indah di dalam Tuhan. Tuhan Yesus, inilah hidup kami. Jamah kami Tuhan satu persatu. Pulihkan kami sebelum kami beranjak meninggalkan tempat kebaktian ini. Kami tidak mau sama seperti waktu kami sebelum melaksanakan ibadah ini. Kami mau berubah. Ada sorga di dalam hati kami. Ada sorga di dalam keluarga rumah tangga kami. Ada sorga di tempat pekerjaan kami. Ada sorga di dalam keseharian kami. Terima kasih Tuhan. Suasana Taman Eden kami nikmati. Yang lemah jadi kuat hari ini. Yang sakit bahkan berkenan Tuhan menjamah, sembuh di dalam nama Yesus. Dan apa yang menjadi pergumulanmu, percayakan sepenuhnya kepada Dia yang tidak pernah sulit memberikan pertolongan kepadamu. Terima kasih Tuhan. Rahmat berkat-Mu turun atas kami, dan hati kami penuh syukur. Maka bumi di mana kami berpijak penuh dengan kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa. Pada akhirnya kami rindu Indonesia diberkati Tuhan. Indonesia penuh kemuliaan-Mu. Karena kuasa jahat setan iblis dipatahkan, maka damai sejahtera turun atas seluruh negeri kami. Tuhan, Kau tahu apa yang didoakan anak-anak-Mu, dan Kau tahu juga kerinduan kami. Dan kami bersyukur proses pembangunan tempat ibadah gedung gereja kami terus berjalan sampai selesai dengan baik. Karena kami sandar hanya kepadamu. Tiap orang yang bawa persembahannya, mereka yang bawa ya Tuhan dengan hati syukur, Engkau selalu mengingat dan mencatatnya sampai ke kekekalan surgawi. Sertai kami semua yang akan melaksanakan donor, Tuhan berkati. Teman-teman tim dari PMI Tuhan berkati. Dan Tuhan pertemukan dalam pelayanan ibadah selanjutnya. Terpujilah Engkau sekarang sampai selamanya ya Allah. Dan damai sejahtera kemurahan Tuhan turun atas kami. Dari hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput dan mengantar kami pulang ke Firdaus Surgawi. Atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus Allah yang Esa, yang kami kenal sembah dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, di dalam surga, syukur, terima kasih. Amin. Amin. Tuhan berkati semua. Silakan duduk, Tuhan memberkati.